Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina syafi'ina wa khalifatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi amma ba'd. Hadratul masyayikhil kiram, ayyuhal a'izza, wa bil khusus abidu syekhina Asy-Syaikh Kiai Haji bin Abdul Habib wa ummina ibunya Hajah Budi Muhammadiyah wa akhirul karim Kiai Haji Aidan Diam wa Umi Anis bin Arifah wa kadzalika akhirul kabir Al-Karim wa Abdul Karim akhirnya Kiai Haji Miftah Aulawidur Rumah Mbak Fitri Kiai Aris dan Eka segenap santriwan-santriwati pada pesantren Nurul Huda. Jadi saya diminta kasih nasihat yang menunjukkan apa ya? Begini. Saya suka sekali dengan Maulid. Saya cerita hikmah saja. Saya cerita hikmah. Kalau mau memberikan nasihat, rasanya ada juga tidak ada. Di hadapan orang tua kami memberikan nasihat pula kepada santri-santri beliau, di mana saya juga posisi sebagai santri daripada beliau. Ada hikmah yang mana di dalam perayaan Maulid itu tidak ada dasar hukumnya. Ya sampai dasar hukumnya Maulid itu tidak ada hujah yang terang, kecuali hujahnya yang bolak-balik dikatakan oleh para ulama adalah Abu Jahal itu ikut senang pada waktu hari kelahiran Nabi. Waktu Nabi, Abu Jahal ikut senang. Oleh sebab itu setiap hari Senin Abu Jahal siksa kuburnya dikurangi oleh Allah, sebab pernah senang waktu Nabi Muhammad lahir. Keponakan yang lahir namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir langsung, kemudian Abu Jahal bersyukur, terima kasih keponakanku lahir dengan selamat. Anak yatim lahir dengan selamat dari minas di Quraisy, dari keturunan Quraisy. Si Abu Jahal senang kok karena kelahirannya Nabi Muhammad, maka mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad dengan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin kelahiran Nabi Muhammad. Padahal hanya senang aja sama Nabi Muhammad, senang Nabi Muhammad lahir. Padahal nanti tatkala kemudian jatuhnya kerasulan kepada Nabi Muhammad, Abu Jahal menentang sepenuhnya terhadap kenabian Muhammad. Walaupun di dalam perjalanannya kemudian menjadi musuh bagi Nabi Muhammad, tapi pernah satu hari dalam kehidupan Abu Jahal senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad, senang tok dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Apalagi kalau kemudian orang Muslim mengadakan Maulid Nabi, bikin telur, bikin tusukan, dirayakan meriah, disediakan makanan, jajanan. Ini lebih daripada senang, tapi juga mengimplementasikan perasaan cinta tersebut di dalam perayaan Maulidun Nabi. Ini dalilnya wong sing seneng Maulid. Wis kok kamu nyangkut takut dalil hadis, takut dalil hadis. Dalil itu pokoknya cinta. Karena cinta itu adalah segalanya. Jadi mentokis dalilnya itu toh. Lah kemudian saya pun sama. Tatkala kemudian membaca sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahihnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Mughirah, di sana diterangkan besok hari kiamat itu berbondong-bondong, mulai dari umatnya Nabi Adam alaihi salam sampai umatnya Nabi Muhammad, semua berbondong-bondong siapa nabi yang besok bakal bisa mensyafaati kita. Datang
datang di pada masyhar tersebut, dicarinya semuanya umat manusia nyari yang namanya Nabi Adam alaihis. Cari Nabi Adam. Anta awwalu man, engkau adalah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan orang yang dijadikan khalifah di muka bumi. Maka syafaati kami wahai Nabi Allah. Apa jawaban Nabi Adam? Aku tidak bisa mensyafaati kalian karena Tuhanku pernah marah terhadapku disebabkan aku melakukan satu dosa, yaitu makan buah khuldi. Maka kemudian doanya Nabi Adam pun diabadikan di dalam Al-Quran. Gak bisa dapat syafaat. Pergi kita nanti semuanya menghadap kepada siapa? Menghadap kepada Nabi Musa. Ya Allah, ngadep kepada Nabi Musa, minta syafaati kami semua agar kami bisa masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi Musa? Enggak, saya tidak bisa mensyafaati engkau. Tuhanku pernah marah tatkala ada seorang hamba yang bertanya kepadaku, man a'lamu minka, siapa yang lebih pintar darimu? Aku jawab, tidak ada manusia yang lebih pintar. Aku ditegur oleh Tuhanku, disuruh menemui seorang hamba yang telah diberikan hikmah, yaitu Nabi Khidir. Aku pernah sombong, maka ditegur oleh Tuhanku, disuruh nyantri lagi dengan yang namanya Nabi Khidir. Datang kemudian ke Nabi Isa, sama jawabannya Nabi Isa juga tidak bisa mensyafaati. Terakhir mentok semuanya manusia dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada nabi yang lain yang kira-kira bisa mensyafaati kita kecuali akhirul anbiya sayyidul mursalin habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datang rame-rame kita nanti kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Sayyidul Mursalin, berikan syafaat kepada kami ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala umat mulai dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad menghadap kepada beliau di padang mahsyar? Apa yang dilakukan? Seketika Nabi Muhammad kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Allah? Bisyafaati, dengan syafaatnya kekasihku Nabi Muhammad, udkhulul jannati bi rahmatihi. Masya Allah, udkhulul jannah bi rahmatihi, masuk kalian semua ke surga karena rahmat Allah dengan syafaat kekasih yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Jahal saja, karena senang toh dengan kelahiran Nabi Muhammad, bisa dilihat dari siksanya. Apalagi kita nih. Maka maulid itu nggak ada dalilnya kecuali cinta, hanya cinta daripada itu. Oleh sebab itu munculkan kecintaan. Ada satu hikmah, saya cerita dengan kakanda Gus Aulawi, saya cerita juga dengan istri saya tadi siang. Saya ceritakan kenapa saya suka dengan maulid, kenapa saya terhanyut kalau ada maulid. Saya mampu nangis sendiri kalau ada maulid, saya mampu terhanyut dengan kalimat-kalimat yang dibacakan tentang tarikh Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya mampu itu? Ada sebuah cerita. Dahulu kala ada kaum Yahudi, ini yang ahli maksiat, selama 200 tahun dalam hidupnya melakukan kemaksiatan. Maksiat kok hidupnya, tak pernah ibadah kepada Allah. Maksiat, dosa tambah hari tambah dosa sampai usianya 200 tahun. Orang ini kemudian meninggal dunia membawa dosa. Tidak ada satu amal soleh pun yang dilakukan, membawa dosa. Tatkala meninggal, apa yang terjadi? Warga kampungnya kemudian sepakat, ini orang selama hidup 200 tahun selalu melakukan maksiat. Akhirnya kuburkan saja jenazahnya di tempat sampah. Orang ini dibawa mayatnya, dikubur itu di tempat sampah, ditumpuk dengan sampah-sampah.
waktu berlalu, kemudian di dalam cerita hikmah ini Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari jenazah orang tersebut yang dikubur di bawah sampah. Nabi Musa tatkala mendapat perintah dari Allah, kemudian mencari desa demi desa, dicari. Ketemu desa tersebut, dicari sama Nabi Musa, tempat sampah ini bongkar sama Nabi Musa. Angkat jenazahnya sama Nabi Musa. Orang kampung protes, datang semua orang kampung. Ya Nabi Allah, kenapa kau angkat jenazah? Itu orang selama hidup 200 tahun dia hidup melakukan maksiat terhadap Tuhan, tidak pernah menyembah kepada Tuhan, maksiat tiap hari, dosa setiap hari. Kata Nabi Musa apa? Saya tidak tahu, ini hanya perintah dari Tuhanku. Maka tatkala jenazah itu diangkat, Allahu Akbar, bau daripada jenazah tersebut wanginya luar biasa. Padahal jenazah berada di tumpukan sampah. Protes warga kampung, ya Nabi Allah, itu jenazah kami tumpuk di tumpukan sampah. Kenapa baunya wangi? Tuhan gak adil. Dia maksiat setiap hari sampai dia meninggal. Kenapa jenazahnya baunya wangi? Kata Nabi Musa, istilahkan protes kepada Tuhan, bukan kepada saya. Saya hanya diperintahkan untuk memuliakan jenazah tersebut. Akhirnya berbondong-bondong protes kepada Allah. Ya Allah, itu orang selama hidupnya ngelakuin dosa, kok engkau muliakan dengan jenazahnya berbau wangi? Apa penyebabnya? Akhirnya Allah jawab melalui Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Tuhanku telah memberikan jawaban. Apa jawabannya? 200 tahun orang tersebut melakukan kemaksiatan di tanahnya Allah. Suatu ketika sebelum dia meninggal dunia, dia melihat Taurat. Wa maktubun alaihi, dan tertulis di Taurat tersebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia cium nama tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia cium nama Muhammad, tulisan nama Muhammad, dia cium nama tersebut. Tapi nama Muhammad ini melekat dalam hatiku. Dia cium nama Muhammad. Allah, bayangkan, hanya perkara mencium nama Muhammad yang tertulis di kitab Taurat, orang ini kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah selama 200 tahun. Diangkat derajatnya oleh Allah, jenazahnya baunya wangi. Yang mengangkatnya siapa? Nabinya Allah, atas perintah Allah, untuk mengkafani dengan baik, memberikan penghormatan daripada manusia kepadanya, hingga Allah masukkan dia bersama dari golongan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdanya Nabi Muhammad, al-tarku ma'aman, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Itu sabdanya Nabi Muhammad. Jadi kalau kalian nih, kalau cintanya sama kepo orang K-pop, siswa sama bagiannya. Cintanya sama drama Korea. Kalau nanti di sana bersama dengan siapa itu namanya? Lee Ho. Yutak. Hah? BTS. Kalau kau cintanya sama artis-artis Korea, ya sudah, di sana bagiannya. Bahkan dengan mereka, kira-kira tempat kembalinya mana? Surga atau neraka? Kau sendiri yang mencintai dan memfavoritkan artis Korea. Coba cintanya kepada Rasulullah, kira-kira di mana tempat kembalinya? Satu lagi, Imam Waqaf pernah ditanya. Saya pun pernah ditanya juga.
Ya sampai saya pernah ditanya, tapi ini rahasia umum, rahasia. Saya pernah ditanya, apa sih sesuatu yang indah di surga? Saya tahu santri ini pasti memancing saya untuk menjawab bidadari, iya kan? Hah? Serius? Waqurun ain, ya? Oh, apalagi kan Paris, luas. Bidadari kan, masya Allah, bidadari kan. Minum air putih itu bidadari kan. Minumnya itu kelihatan di sini airnya mengalir. Saking itu kulit beningnya luar biasa. Kalau kau sentuh kulit bidadari, kepleset tanganmu. Oh, kau jaraknya 7 mil. Bidadari masih di sana, masih di sana. Kau jaraknya 7 mil, baunya udah dari sini. Kamu bayangin kalau itu bidadari ada di sampingmu menyanding Mas. Mana satu kamar dihuni oleh 70 bidadari. Kamu bayangin satu kamar. Kalau kau dapat jatah di sana surga, bisa mengikuti Rasulullah SAW. Itu satu surga luasnya bainal masyriq wal maghrib. Tahu? Bainal masyriq wal maghrib sepanjang matamu melihat ke arah barat. Sepanjang matamu melihat ke arah timur. Sepanjang itulah surgamu. Satu kamar, Mas Bro, satu kamar. Satu kamar luasnya berapa? Bainal masyriq wal maghrib. Kau bisa bayangkan berapa kamar di sana? Hah? Kalau hitunglah 50 kamar dengan satu kamarnya 70 bidadari. Kau bayangkan berapa puluh bidadari kau dapat? Hah? Begitu satu kamar. Begitu satu kamar kau buka dengan 70 bidadari, masya Allah. Itu bidadari, ya Allah. La ainun nadar, mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hidung tidak pernah mencium. Itu bidadari tidak pernah dilihat manusia, tidak pernah dicium oleh manusia, nggak dipakai yang akeh, mau masuk oleh sini loh. Belum pernah disentuh oleh manusia, belum pernah dilihat oleh manusia. Tatkala kau bayangkan buka satu kamar dengan 70 bidadari, mereka berada pada permadani dan sofa-sofa yang terbuat dari emas dan bintang. Kau buka pintunya, Assalamualaikum, dia menjawab, Waalaikumsalam Mas Umar. Tapi saya ditanya dengan santri, apa banyak enak di surga? Saya tahu pasti anak santri ini mengira saya akan menjawab tidak ada. Saya jawab begini. Iya. Serius, ini jawaban saya. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Kemudian permadani dihampatkan begitu mewah, fawakiha katsiratun, buah-buahan yang begitu lengkap, ya. Bidadari-bidadari yang begitu anggun. Kata saya bagaimana? Standar. Sungai-sungai di Bogor banyak. Sungai yang terbuat dari susu dan madu banyak.
Sekarang sudah ada sungai yang sengaja dibuat oleh manusia menggunakan peralatan yang canggih. Isinya adalah susu. Banyak. Fawakih katsirah. Indonesia lengkap. Di Mekah nggak ada durian, di Indonesia ada durian. Ada yang ada rambutan, ada apa? Seperti nama buah-buahan. Apa lagi? Pancake. Salak. Silakan aksen sendiri. Banyak nggak buah-buahan? Ini orang mungkin masih terheran ya, dibilang anti buah-buahan. Oh, masya Allah. Dibilang ada buah kurma yang namanya buah kurma apa? Ajwa. Al-ajwa itu min fawakihil jannah. Ajwa itu kurma, ajwa itu adalah salah satu buah yang besok ada di surga. Di Tanah Abang banyak sekarang. Itu hadisnya Rasulullah. Al-ajwa itu min fawakihil jannah. Buah ajwa itu besok yang ada di surga. Ya Rasulullah, punten Rasulullah. Sekarang nggak usah ke surga, di Tanah Abang juga ada. Tahu Tanah Abang? Pasar di Jakarta sana. Kayak Peringgit. Kayak pasar sini, pasar tanahnya ada dengan ajwa. Saya nggak heran dengan kedahsyatan surga. Sahabat kok tidak dijawab seperti itu, jawabannya nggak saya apa? Nggak ada kenikmatan. Bidadari. Jangan nggak usah masuk surga, dunia sudah. Apalagi model-model begini, ngeliatin sate RK aja udah kelepak-kelepak. Ya. Betul, kalau lewat musola itu, siapa tuh yang lewat musola pasti nolehnya kayak apa? Lehernya kayak sakit di ke kanan aja dia. Di ke kanan aja itu. Sebelahnya dapur tuh ada kan. Sama satu daerah kantor. Kata saya nggak heran. Indonesia udah dunia ini udah komplit. Kau mau orang cantik kayak gimana aja komplit. Dan saya nggak pingin lagi, saya nih Muhammad bin Absor, saya nggak pingin lagi masuk surga karena melihat bidadari. Kata saya apa? Percuma Muhammad bin Absor masuk ke surga dengan bidadari. Ada istri saya di sana. Kok kalian tepuk tangan sih? Kasihan dong dengan saya. Kan saya nggak bisa ngicipi bidadari ada dia. Oh, banyak anak Arab. Ada dia, saya baru mau. Istri saya apa mas? Enggak. Nganggur semuanya di dulu. Kita hanya bisa memandang. Tanpa bisa menikmati. Ya. Syara'ul dijawab bagaimana? Apa kemudian yang membuat kita ingin masuk surga? Apa? Dijawab oleh beliau. Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad bin Absor tidak tertarik dengan Allah semua kasih itu, iming-iming surga dengan semua kenikmatannya. Tapi tatkala kemudian kita mengetahui di surga ada Habibuna, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah hujah kita untuk masuk surga. Untuk apa? Biar bersama dan bertemu dengan kekasih kita namanya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kalau sudah itu alasan kita masuk ke surga, maka nggak mempan imannya seorang mukmin ini dan buah-buahan. Masa imanmu masih seperti anak TK? Nah, ngaji ya, saya kasih permen. Nah, mondok ya, nanti tak bikin sepeda di rumah. Nah, sunat ya, nanti tak bikin. Apakah iman kita masih seperti itu? Sampun Gusti Allah pun jangan nggak usah ini pulau dengan segala keindahan surga. Cukup bagi kita
bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersaing dengan apa? Bersaing dengan orang-orang pendosa di dalam istighfarnya. Bertanya istighfar. Kalau kalian tidak mampu menyayangi orang soleh dengan amaliyahnya, sudah bersainglah kalian dengan para pendosa di dalam istighfarnya. Istighfar, istighfar, istighfar. Karena bagi kita tidak mampu untuk menyayangi para orang-orang soleh di dalam amaliyahnya. Ini kata kuncinya, insya Allah cinta kita kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langitnya. Kita sebagai hamba yang cinta kepada Allah, santri-santri pondok pesantren Rawdatul Hufat, malam hari ini mengundang kekasihnya Allah untuk hadir di pondok pesantren Rawdatul Hufat. Saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Rasulullah, bahwa malam hari ini kami seluruh santri dan keluarga besar pondok pesantren Rawdatul Hufat mengundangmu datang ke ma'had kami, mengundangmu datang ke majlis kami ya Rasulullah, ya Habibullah. Kami mengundang engkau hadir di dalam majlis kami dengan pembacaan maulid kami dengan penuh keikhlasan ya Rasulullah. Sampaikan salam kami ya Allah kepada kekasih kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Layakkan kami untuk diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kami keluarga kami ya Allah orang-orang yang telah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbul ya Rabbul Suratul Ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.